Saya kirim kemarin ada 13 SNI tahun 2019. Ya. Baik, rujukan baku mutu. Nah, rujukan baku mutu berarti apa ini? Ini Pak Sugiono ini. Apa? Baku mutu lingkungan, kita punya baku mutu lingkungan versi gubernur. Nah, kalau tidak ada berarti baku mutu lingkungan dari Kementerian LH. Nah, jadi nanti tolong di Pak Sugiono kalau ini, Pak Sugiono di print aja ya. Di print baku mutu lingkungan. Kemudian yang ke-13 legal aspek. Nah, legal aspek mungkin Pak Sugiono juga legal aspek kan. Perbub atau perda legal aspek kita ya. Perbub. Ah, perbub. Kemudian apa? SK Dinas. SK Pak Kadis. SK Pak Kadis tentang apa? Organisasi lab ya. Nah, ada dua. Ini Pak Sugiono. Kemudian manual book. Manual book ini Bu email ya. Nanti bisa dibantu teman-teman ya. Manual booknya misalnya pH meter, manual booknya timbangan, manual booknya oven. Kan cuma 4 ya. Manual booknya pH meter, manual booknya timbangan, sama oven. Oh, 3, cuma 3 saja ya. Cuma 3 saja. Ya, jadi manual booknya pH meter, manual booknya oven, sama manual booknya timbangan kan ya. Kalau tidak ada kita minta teman-teman lain untuk membantu Bu email minta fotokopi dari lab lain ya. Nah, kemudian yang 15 rekaman pelanggan. Nah, rekaman pelanggan siapa bisa mengomentari ini? Nomor 15. Bu email bisa mengomentari rekaman pelanggan? Rekaman pelanggan, Pak ya. Nah, coba komentari. Sama dalam proses persiapan dokumen akreditasi, kami belum ada pelanggan, jadi rekaman untuk pelanggannya belum ada, Pak. Nah, terus? Nah, sudah benar. Ada ikutannya. Ikutannya apa? Maka rekaman pelanggan kami ganti dengan rekaman sampel kontrol. Nah, kan esensinya sama kan? Nah, jadi ya, sudah benar jawabannya, sudah ini. Sudah konsiderannya sudah hidup. Kami dalam persiapan akreditasi ini kami belum punya rekaman pelanggan. Nah, rekaman pelanggan kami ganti dengan rekaman sampel kontrol. Nah, meliputi apa saja? Nah, boleh menjelaskan meliputi apa? Buku induk, kemudian FPPS, rekaman pelanggan, tetapi kami STP, kemudian workbook, kemudian LHU, S dan LHU. Nah, gitu Bu Emil cerita ya. Nah, jadi itulah alasannya kenapa tugas ketiga Anda itu teman-teman ya, bukan Anda, bukan Bu Emil ya, tapi teman untuk melihat lagi konten-konten implementasi. Nah, sekali lagi kalau asesor bertanya nomor 15 ya, yaitu tentang rekaman pelanggan, seperti yang dijawab Bu email tadi, terserah dia bagi tugasnya. Apakah Bu email yang menjawab atau Ibu MM, Ibu Ria ya. Kami belum punya rekaman pelanggan, kami belum ada pelanggan. Nah, untuk hal ini kami ganti dengan rekaman sampel kontrol. Meliputi apa? Meliputi buku induk, kemudian ada FPPS, kemudian ada STP, kemudian ada apa namanya workbook, kemudian ada LHUS dan terakhir LHU. Nah, itu kan begitu ya. Nah, ini nggak sulit. Kenapa? Kan cuma 4 parameter. Ya kan Bu Emil kan? Kan cuma 4 parameter kan, jadi nggak sulit ya. Nggak sulit. Sekali lagi, kalau asesor bertanya tentang ini, jawaban Anda seperti yang Ibu email tadi, tapi dilengkapi. Ya, dilengkapi. Kami belum punya rekaman pelanggan. Ya. Kami ganti dengan rekaman sampel kontrol. Yang meliputi apa? Meliputi buku induk, meliputi FPPS, meliputi STP, meliputi workbook, meliputi laporan hasil uji sementara, dan LHU. Untuk 4 parameter, yaitu apa? Suhu, pH, TSS, dan TDS. Gampang ya. Jadi karena
beban Anda itu tidak begitu berat karena hanya 4 parameter ya, hanya 4 parameter. Ya. Sampai sini Bu Nina nyambung? Bu Nina nyambung? Bu Nina nyambung? Mana Bu Nina? Ya. Bu Nina mana? Bu Nina nyambung? Ya. Bu Nina bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa Pak. Iya, bisa mendengar. Tapi kok saya tanya kok responnya lambat, kenapa ya? Sinyal Pak. Oh ya, sinyalnya. Kenapa ini aja? Ini Bang kok sinyalnya. Hari ini jelek sinyalnya. Sinyalnya jelek ya. Ya, nggak apa-apa. Jelas. Tapi suara saya jelas ya? Jelas Pak. Baik. Nah, kemudian yang nomor 16, rekaman personel. Rekaman personil ya, kita tunjukkan hasil-hasil sertifikat-sertifikatnya. Nah, nanti tolong Ibu Email tolong dicatat. Nanti saya akan memberikan sertifikat tambahan barangkali ya. Sertifikat ini barangkali karena kan kita sampel kontrolnya kan kita yang sampling. Nah, berarti harus ada rekaman kompetensi samplingnya. Nah, nanti tolong saya diingatkan untuk membuatkan sertifikat pelatihan sampling. Nah, terus nanti juga akan saya buatkan sertifikat audit internal. Kemudian mungkin satu paket barangkali termasuk sertifikat pelatihan kaji ulang manajemen. Nanti tolong diingatkan. Tapi sudah saya siapkan ya. Sudah saya siapkan, kadang-kadang mungkin terlupa, nanti Bu Ina tolong siapkan saja. Karena nanti asesor bertanya begini Bu Email, ya. Loh, Anda membuat sampel, Anda menerapkan sampel kontrol. Dalam hal ini Anda kan sampling sendiri. Mana kompetensi personil tentang sampling? Nah, nanti Bu Email tunjukkan apa? Tunjukkan sertifikat pelatihan samplingnya. Nah, nanti saya buatin. Kemudian ini juga rekaman penerapan jaminan mutu sampling. Nah, nanti kita diskusi tersendiri nih ya. Tolong dicatat Bu Emil ya. Misalnya rekaman jaminan mutu kontrol kontaminasi alat, kontrol kontaminasi wadah. Nah, nanti saya buatkan konsep ininya, formulirnya. Nanti teman-teman tinggal ngisi. Itu nanti akan saya jelaskan secara mendalam di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua jika memungkinkan minggu depan ya. Pertemuan kedua ya. Jika memungkinkan minggu depan. Nah, tapi tolong dicatat Bu Emil ya. Nanti tolong saya diingatkan ya. Baik, ini yang nomor 16. Nah, terulang ini pengulangan ya. Buku induk, ini kan yang ini kan berkaitan dengan ini ya. Nomor 15 ya. 15 ini itu penjabarannya di sini. Itu buku induk, FPPS, STP. Nah, nomor 4 tolong dicatat. Ini kita jangan Bu email semua ya, kasihan. Nanti nomor 4 siapa yang kita tugaskan untuk mengisi formulir. Formulirnya sudah saya buatin. Yaitu formulir berita acara pemusnahan sampel. Ini harus terisi. Nanti asesor bertanya, tunjukkan kepada saya mana formulir berita acara pemusnahan sampelnya. Paham ya? Kemudian data mentah. Nah, data mentah ya, data mentah pengukuran ini, pengukuran pH, suhu, pH, TSS sama TDS ya. Paham kan data mentah ya, rekaman teknis ya? Rekaman teknis. Itu jadi satu paket nomor 5 sama nomor 6. Satu paket ya, nomor 5 sama nomor 6 itu jadi satu paket ya. Data mentah dan workbook. Nggak sulit, kenapa? Kan hanya 4 parameter ya. Yaitu suhu, pH, TSS dan TDS. Kemudian nomor 7, ya nomor 7 adalah laporan hasil uji sementara. Jangan lupa nanti tolong di kantor Bu email
di dalam LHU-S dan LHU itu kan ada tanda tangan. Ya, benar-benar di tanda tangan ada benar-benar ada tanda tangannya. Baik. Mana Ibu